Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Haikal dengan NIM 6423291. Di sini saya ingin menjelaskan hasil perhitungan analisis data tugas pertama mengenai kinerja saham A dan B serta kombinasi portofolio keduanya. Berdasarkan data input awal, saya membagi bobot investasi secara seimbang, yaitu 50% pada saham A dan 50% pada saham B. Nah, dari fluktuasi harga ini, yaitu periode T0 hingga T3, saya mendapatkan gambar dasar. Yang pertama ini, saham A itu memiliki return rata-rata 2,65% dengan tingkat resiko standar, yaitu 3,87%. Saham ini cukup agresif dengan nilai beta 1,20. Terus saham B itu memberikan return rata-rata lebih tinggi, yaitu 3,31%. Namun resikonya juga lebih besar, di angka 5,06%. Karakteristiknya lebih defensif dengan betanya itu 0,80. Jadi ketika kedua saham ini dikombinasikan dengan bobot masing-masing 50%, kita melihat adanya efek diverifikasi yang sangat baik. Yang pertama itu ada covariance antara saham A dan B itu bernilai negatif, yaitu minus 0,001298. Artinya pergerakan kedua saham ini saling bertolak belakang dan saling menyeimbangkan. Terus efeknya itu resiko portofolio gabungan berhasil ditekan hingga angka 3,19%. Nilai resiko ini bahkan lebih rendah daripada risiko individu saham B. Sementara itu portofolio tetap menghasilkan return yang optimal, yaitu sebesar 2,98%. Berdasarkan 3 metode evaluasi kinerja rasio keuangan ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu ada indeks Sharpe. Jadi kedua saham ini menunjukkan nilai negatif. Hal ini berarti jika dihitung murni secara total risiko, kinerjanya masih berada di bawah aset bebas risiko, yaitu risk free rate-nya 4%. Terus yang kedua ada indeks trainer. Saham B ini memiliki nilai trainer yang lebih tinggi, yaitu 0,0500 dibanding saham A yang bernilai 0,0467. Ini menunjukkan saham B lebih efisien dalam memanfaatkan setiap unit resiko pasar yang diambil. Yang terakhir itu ada indeks Jensen. Saham B ini menghasilkan alfa positif sebesar 0,0120, yang berarti kinerjanya mampu mengalahkan ekspektasi pasar CAPM. Sebaliknya, saham A ini menghasilkan alfa negatif. Jadi secara umum saham B ini kinerjanya dan efisiensinya lebih baik daripada saham A dalam periode pengamatan ini. Dan selanjutnya itu ada tugas yang kedua, hasil analisis data mengenai kinerja 3 saham individu, saham A, saham B, dan saham C, serta evaluasi terhadap 3 skenario kombinasi portofolio untuk menentukan keputusan investasi yang paling optimal. Berdasarkan data historia periode T0 sampai T4, kita menemukan beberapa karakteristik penting. Yang pertama itu saham A ini menghasilkan return rata-rata tertinggi sebesar 3,61%. Nah, saham C ini memiliki resiko atau standar deviasi yang terendah gitu, yaitu 2,52%. Jadi kita melihat matriks korelasi saham B ini memiliki hubungan negatif. Hubungan negatif yang kuat baik dengan saham A minus 0,6263% maupun saham C minus 0,6300. Hubungan negatif ini sangat menguntungkan karena memberikan efek diverifikasi yang mampu memangkas resiko secara signifikan saat saham-saham ini digabungkan.
kombinasi portofolio ini ada P1, P2 dan P3. Berdasarkan perhitungan kinerja itu, yang pertama efisiensi resiko total atau Sharpe ratio. Portofolio P2 ini dengan nilai bobot saham A 30%, saham B 40% dan saham C 30%. Ini adalah pemenang dengan nilai tertinggi sebesar 1,7609. Nah, jadi portofolio P2 ini juga terbukti memiliki risiko terendah, yaitu di angka 1,53%. Selanjutnya ada efisiensi risiko pasar atau trainer ratio. Nah, portofolio P1 ini masuk dengan nilai bobot saham A 40%, saham B 40%, dan saham C 20%, yang menjadi terbaik dengan nilai 0,0282. Dan selanjutnya ada Jensen Alpha. Di dalam Jensen Alpha ini portofolio P1 juga memimpin bersama P3 dengan nilai alpha tertinggi, yaitu 0,0232, yang berarti mampu memberikan imbal hasil di atas ekspektasi pasar secara maksimal. Dan yang terakhir ada return tertinggi. Nah, jadi secara mutlak diduduki oleh portofolio P3 dengan return 3,17%. Namun skenario ini membawakan konsekuensi resiko paling tinggi, yaitu 2,00%. Nah, jadi keputusan investasi ini didapatkan sesuai dengan profil resiko investor. Jadi menurut ada dua tipe investor. Yang pertama ini, jika investor ini mengutamakan efisiensi kinerja total dan proteksi terhadap risiko minimal, maka portofolio P2 ini adalah rekomendasi terbaik. Namun jika investor ingin memaksimalkan kinerja terhadap risiko pasar serta memburu abnormal return, maka portofolio P1 ini menjadi pilihan yang sangat ideal. Demikian hasil dan penjelasan tugas 1 dan tugas 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.